Tampilan secara keseluruhannya seperti ini, Mas. Oke, tutup belakangnya seperti ini, warnanya produk 450, dengan tutup atasnya ini di bagian pangkal, dan ini ukuran untuk susunan ruas diameter sifat total full dengan ini di 60 ke 18, seperti apa. Penampakan ketep ini sudah ada garis pengunci dan harga ini, Mas. Dan ini loh, 150 gram. Selamat siang, panas-panas hari ini, Mas. Mohon maaf di belakang agak berisik karena memang ini di tempat terbuka dan umum, Mas. Jadi harap maklum. Tapi saya kira suara saya lebih jelas daripada suara di belakang. Oke, hari ini saya akan review joran tekek baru, Mas. Ya, lihat tulisannya ini pasti sudah tahu. Produk dari Expiretis, Mas. Ini yang seri Balmond. Yang saya bawa ini yang ukuran 450. Nah, ini di toko mitra nelayan ready harga 395.000. Oke, yang mau bisa langsung gas ke toko. Ini satu paket sudah dapat TG, ada ruas ujung penggantinya, ada nomor serinya, terus ada sarung TG-nya juga. Istimewa sarung TG, Mas. Seperti ini. Secara detailnya kita akan review full hari ini, Mas. Expiretis, Ryoshi Balmond ukuran 450. Tampilan secara keseluruhannya seperti ini, Mas. Dominan warna hitam metalik. Oke, dan ini tampilannya keren, Mas. Kita ambil unitnya dulu. Kemasannya rapi dan elegan ini, Mas. Kemarin yang produk terbaru juga kita sudah review yang Geisha, Mas. Ya. Hari ini kita review yang Balmond. Yang Geisha itu ruasnya agak pendek, sedangkan yang Balmond ini ruasnya sedikit lebih panjang daripada yang Geisha. Ini sarung tegeknya seperti ini, hidropobi coating. Nah, ini ruas ujungnya, ruas ujung cadangannya BH 2,6 mm. Ujung ruasnya ini belum rolling tip. Kita lihat yang original terpasangnya apakah rolling tip atau bukan. Secara keseluruhan kemasannya ini desainnya ini menarik, Mas. Warna dominan hitam dengan tulisan warna silver, tulisan Balmond. Di sisi bagian gagang ini ada logo Ryoshi-nya, High Performance New Product. Ini Dove catnya, hidropobi coating, mechanical handle. Ada tanda peringatan, ada hologramnya. Sampai ke batas garis ini warnanya hitamnya hitam Dove. Ke atas ini baru dia glossy, ada tulisan power di sisi belakang dan 450 di sisi depannya. Sejajar dengan tulisan Balmond di bagian tengah. Untuk tutup depannya ini ukuran 16,5, ini sudah logam dan konektornya ini karet. Oke. Untuk tutup belakangnya sudah dilengkapi dengan seal karet juga, dan ini logam ukuran 16, bentuknya oval, warnanya hitam. Nah, di bagian pangkal ruas belakang sini ada konektor logamnya, jadi ini ngulirnya langsung ke logamnya sini, bukan ke ruas tegeknya, jadi lebih aman, Mas. Seperti ini. Saya lihatkan dari jarak dekat biar lebih mantap, Mas, lebih jelas. Tutup belakangnya seperti ini, warnanya hitam polos, sudah dilengkapi dengan seal karet, dan sudah ada konektor logamnya yang nempel ke bagian pangkal ruas. Gagangnya seperti ini, new product. Ini High Performance. Nah, sampai ke batas garis silver ini warnanya Dove, atasnya ini baru dia glossy. Di sisi bagian tengah ini ada tulisan serinya Balmond. Ini ada garis silver lagi di atas dan ada tulisan 450. Sedangkan tutup atasnya ini sudah logam dengan konektornya karet. Sekarang kita lihat di sisi bagian belakangnya ini masih sama Dove. Ada tulisan mechanical handle, hidropobi coating, dan tanda peringatan. Di atas ini ada hologram. Oke, sampai ke bagian atas ini catnya sama, tidak ada tulisan. Di bagian ujung ini ada tulisan power. Seperti ini. Nah, di bagian pangkal ini yang tadi saya sampaikan, ini sudah ada ring untuk konektor logamnya. Oke, dan ini tutupnya seperti ini. Ukuran 16 oval. Aduh,
Tuh, di ujung pangkal ruas tidak ada ring logamnya ini, tutupnya seperti ini, dan ini ukuran 16,5. Konektornya ini karet. Untuk susunan ruas nampak dari depan seperti ini, jaraknya lumayan longgar-longgar karena ini ruas panjang. Diameter susunan ruas dari belakangnya seperti ini, lumayan longgar-longgar, dari depan longgar, dari belakang juga longgar. Oke, sekarang kita akan coba timbang dulu beratnya, Mas. Berat totalnya ini Ryoshi Balmon ukuran 450. Coba dari sini. Berat total full dengan tutup depan dan belakang di 153 gram, 154 gram. Tanpa tutup depan, kita coba timbang 136 gram. Oke. Kalau tanpa tutup depan dan belakang, kita coba lihat berapakah beratnya. 111 gram. Kalau menurut saya ini malah lebih mendekati ke Kakusu, Mas, yang sama-sama satu merek. Jadi dari ruas panjangnya, ketebalannya kurang lebih hampir mendekati dengan Kakusu. Hanya saja ini gagangnya lebih kecil. Ruas pangkalnya ini lebih kecil. Kita akan coba ukur ruas pangkalnya. Kita mulai dari 00. Di pangkal sini 20,7, ya lebih kecil dari Kakusu. Kakusu itu sekitar 24-an. Depannya sini di 18,1. Oke. 18,1 mili. Kita ulangi. Salah, Mas. 18,4, Mas. Depannya sini 18,4. Di bagian sini barangkali ada yang mau cari wedding checknya 19,0. Oke, 19,0. Oke, sekarang kita akan buka dalemannya seperti apa, Mas. Nah, ini kita pinggirkan dulu, tutup depan dan belakangnya. Wah, ini dari penampakan ruas ini sekilas nampak seperti punya Kakusu, Mas. Dan ini lumayan tebal memang. Ya, lumayan kuantel ini. Di pangkal masing-masing ruas ini sudah ada garis penguncinya, dilengkapi dengan ornamen warna silver cat. Nah, dan ternyata ruas ujungnya ini, kalau penggantinya ini tadi karbon padat, Mas. Ini satu set penggantinya ini karbon padat DH26. Ini yang penggantinya. Justru yang terpasang ini tidak ada nomor serinya. Ini karbon hulu, tapi di sisi bagian belakang ini ditutup. Ini hulu, Mas. Jadi ulirnya, motif karbonnya ini sama dengan ruas di atasnya. Jadi ulir, spiral. Dan ujung ruasnya ini ternyata sudah rolling tip. Nah, ruas penggantinya yang padat ini, dia tidak rolling tip, tapi benangnya langsung dilem ke bagian ujung ruas. Kalau yang terpasang, yang hulu ini dia sudah bisa muter, jadi rolling tip. Nah, ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas yang ukuran 450. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ruas. Oke. Seperti saya sampaikan tadi, sekilas penampakan motif ruasnya ini sama persis seperti Kakusu. Kalau yang Geisha kemarin beda ya, Mas. Sedikit berbeda. Nanti dari sisi rasa dan bending kita akan coba tes seperti apa. Saya lihatkan dulu dari jarak dekat biar lebih jelas, Mas. Kita akan coba ukur dulu, nanti lupa, Mas. Ryoshi Balmon ini di 67 cm ruas tertutupnya, Mas. Ini tanpa tutup depan ya, dari pangkal tutup belakang sini. 67 cm. Ryoshi Balmon. Penampakan ketebalan dari sisi belakangnya seperti ini. Lumayan kuandel-kuandel ini, Mas. Penampakan ketebalan ruas dari sisi depan seperti ini. Nah, ini di pangkal masing-masing ruas ini sudah ada garis penguncinya, kecuali ruas 1 dan 2, dan dilengkapi dengan garis warna silver cat. Motif ruasnya seperti ini, karbon spiral, mirip seperti Kakusu. Oke. Kalau benar ini secara keseluruhan dengan Kakusu hampir sama, berarti ini reinkarnasi, hanya saja berbeda wajah, berbeda diameter pangkalnya, dan harganya. Kalau Kakusu lebih murah dari ini.
Ini 359.000 di toko Mitra Nelayan Ready, 395. Kalau yang Kakusu hanya kisaran 250 Mas. Hanya saja memang gagangnya lebih besar. Seperti ini penampakannya. Saya akan coba lihatkan dari dekat lagi biar lebih jelas. Nah, seperti ini lebih jelas lagi dari jarak dekat lagi. Ini sudah ada garis penguncinya, ruasnya seperti ini ya. Mirip dengan Kakusu teman. Kalau dengan Geisha kemarin beda. Geisha itu mengutamakan ke rasa, keseimbangan rasa. Kalau ini memungkinkan dilihat dari ketebalan ruasnya ini pasti actionnya kaku Mas. Karena dari beban totalnya juga sudah berat. Kalau Geisha itu di kisaran 90, ini di kisaran 111 gram tadi kita timbang. Oke, di bagian ujung masing-masing ruas ini ada warna hitam glossy dan 2 cat warna putih. Kecuali ruas 1 dan 2-nya. Nah, ujung ruas yang terpasang ini sudah rolling tip, tapi ruas penggantinya ini yang padat ini belum rolling tip Mas. Oke, jadi bedanya itu ya. Sekarang saya akan ukurkan ketebalan dan diameter ruasnya. Barangkali ada yang penasaran dengan Kakusu bedanya seperti apa. Bisa di scroll lagi reviewnya ke belakang, karena Kakusu kita juga sudah review detail. Jadi bisa dibedakan sendiri. Kita mulai dari ruas pertama, ujung 00. Di bawahnya sini 2,4 mili. Di atasnya sini, di bawah rolling tipnya 1,0. Oke. Sedangkan ruas penggantinya itu tertulis 2,6 Mas, tapi ini ternyata setelah kita ukur 2,4. Oke, untuk ruas keduanya ini sudah mulai besar. 6,7 mili di bagian bawah, di bagian atas ujungnya sini 3,3 mili, sedangkan ketebalan di sisi bagian belakang ini, bro Mas, kandel toh, bener. Ini 0,7 Mas, 0,7 mili. Di bagian depannya sini kita coba ukur berapakah, 0,5. Tuh, depannya sini 0,5, belakang sini 0,7 Mas. Mantep ya. Ruas ketiganya di bagian pangkal 10,3, di bagian depan sini 7,6. Untuk ketebalan di sisi belakangnya 0,7 sama, di sisi depannya apakah 0,5 juga? Oke. Bentar Mas, ini miring. Di sisi belakangnya sini 0, itu sebentar Mas. 00. Di sisi depannya sini 0,4. Oke. Depannya 0,4. Yang ruas kedua tadi malah depannya 0,5. Ini ruas keempatnya di bagian belakangnya 12,8, di bagian ujungnya sini 11,1. Ketebalan di bagian belakangnya 0,6, ketebalan di bagian depannya sini 0,4. Sekarang ruas kelimanya, diameter bawahnya 14,3, diameter atasnya 13,5, ketebalan di bawahnya 0,5, ketebalan di atasnya sini 0,4. Sekarang untuk ruas ke-6-nya, diameter bawahnya 15,9, diameter atasnya 15,3, 15,2 ya Mas. Kita ulangi. Nah, 15,2. Untuk ketebalan di sisi belakangnya 0,5, ketebalan di sisi depannya 0,4. Untuk ruas ketujuhnya, ruas kedua dari belakang, diameter bawahnya 17,7, diameter atasnya sini 16,9, ketebalan di sisi bawahnya sini 0,6, ketebalan di sisi atasnya 0,5. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk diameter dan ketebalannya. Kita coba ukur yang ruas pangkal pertama, ketebalannya berapakah? 0,5 Mas. Saya jadi ragu, ruas keduanya tadi kok 0,7, belakangnya apakah salah ukur atau memang 0,7?
tapi terlihat memang tebal memang. Oh, 06 Mas. 06 ya. Oh, 06. Di belakangnya apakah 05? Tak ulangi lagi Mas. Oke, sebentar. 0,4 ternyata sama Mas. Jadi di bagian belakangnya 05, di depannya 04. Jadi rata-rata ketebalannya semua sama. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan tes actionnya dan tes bendingnya. Sekaligus nanti kita akan ukur panjang realnya ada berapa Mas. Ryoshi Balmond. Sekarang kita akan cek actionnya Ryoshi Balmond Mas. Ternyata ini ruasnya lumayan panjang, tapi masih lebih panjang Kakuzu Mas. Dari sisi motif ruas, saya rasa tidak jauh beda dengan Kakuzu. Dan ternyata benar Mas. Actionnya seperti ini lumayan termasuk kategori kaku Mas. Dan ini masih terasa berat di tengah. Oke. Kalau dengan kemarin Destiny yang kita sudah review terbaru kemarin, rasanya masih lebih enak Destiny, tapi dari sisi harga memang beda. Kalau dari sisi kakunya kurang lebih hampir sama, dan ruasnya ini juga tebal, tapi diameternya memang besar-besar. Jadi jarak diameter antar ruasnya juga lumayan longgar. Actionnya seperti ini. 100 berapa tadi? 11 gram ya Mas. Untuk center bebannya ini ada di ruas kedua ujung, jadi sambungan antara ruas kedua dan ketiga di sini. Oke, saya lihatkan dari belakang actionnya. Ini actionnya seperti ini. Loh, kaku sebenarnya Mas, tapi ya itu tadi masih terasa berat di tengah. Kalau dari sisi lurus, karena ini ruasnya panjang dan tebal, saya kira sudah lumayan lurus Mas. Oke, lurusnya sudah lumayan. Seperti ini actionnya. Ini kaku Mas. Tapi ya rada, kalau untuk selera saya masih kurang sih, rasanya masih gedibel, masih enak yang geisha kemarin kalau saya loh Mas, tapi geisha kan sedikit lentur, kalau ini memang kaku. Oke, kita coba cek bendingnya di beban 155 dan 252 gram Mas. Kita tes beban pertama 155 gram Mas. Secara bending ini wagu Mas, jadi ruas keduanya ini tidak melengkung sama sekali. Hanya ruas pertama saja yang melengkung. Ruas kedua ini hanya melengkung di bagian ujung aja, ini sedikit saja. Oke, tapi dari sinkronisasi ruas keduanya, karena ini ruas pertamanya jenengannya hulu, jadi dia bisa lebih kaku Mas. Seperti ini. Oke, kita lihat beban secara keseluruhannya. Seperti ini. Nah, ini. Ini 150 gram seperti ini Mas, 155 gram, actionnya seperti ini. Oke, kelihatan? Kita akan ganti di beban 252 gramnya seperti apa Mas. Kita cek di 252 gram, ruas keduanya juga masih, kalau bahasa Jawa ini ngejeceng Mas. Ini ruas pertamanya saja melengkung. Ini 252 gram loh Mas. Kita cek beberapa lengkungan secara keseluruhannya seperti ini, 252 gram Mas. Kelihatan dari situ lengkungannya. Oke, dari kakunya kaku Mas. Oke, jos, cukup Mas sabot. Jadi kalau menurut saya, jika dibandingkan dengan Kakuzu, secara lengkungan dan secara kakunya kurang lebih hampir sama. Memang dari sisi rasa atau berat total ini sedikit saja lebih ringan, tapi secara keseluruhan hampir sama. Kalau suruh milih, kalau saya, kalau tidak keberatan dengan gagang yang besar, mending ke Kakuzu, harganya lebih murah. Tapi ya kalau mau rasa sedikit enak dan gagangnya kecil, ya pilihannya ke Balmond. Oke, kita akan cek panjang realnya Mas. Panjang real Ryoshi Balmond ukuran 450 Mas. Kita cek sampai ke atas ini. Biasanya real kalau Ryoshi Mas. Ternyata cuma di 439, tidak ada 440 Mas. Jadi ternyata ini enggak real. Oke, saya rasa cukup untuk review Ryoshi Balmond Mas. Kalau mau menang-menangan suruh milih ya, kalau saya milih yang lebih murah. Tapi memang
Balmond ini menawarkan sedikit rasa. Kalau kakunya mungkin sama dengan Kakusu, harganya sedikit lebih mahal, tapi dari sisi rasa dan bendingnya tadi kita sudah lihat sendiri istimewa Mas. Cuma melengkung di ujung saja. Payungnya meh ambruk. Oke, saya rasa kesimpulannya itu saja Mas. Tidak usah terlalu panjang karena masing-masing punya penilaian sendiri. Kalau yang belum jelas, diurutkan lagi reviewnya dari depan sampai ke belakang full. Nanti akan ketemu feel-nya, rasanya ini saya cocok enggak dengan style mancing saya. Oke, seperti itu. Kita sambung lagi di review yang lain di kesempatan yang akan datang, di tag yang lain pula. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa itu pokoknya tetap mancing Mas. Mas Falah seneng mancing. Terima kasih. Tampilan secara keseluruhannya seperti ini Mas. Oke, tutup belakangnya seperti ini, warnanya produk 450. Dan tutup atasnya ini di bagian pangkalit, dan ini ukuran untuk susunan ruas diameter sisa total full dengan ini di 60 ke 18, seperti atas. Penampakan ketek ini sudah ada garis penunjuk dan harga ini Mas. Dan ini 150 gram